Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam rangka mewujudkan Pilkada Damai 2024, Polda Riau meluncurkan lomba jurnalistik bagi para jurnalis dan masyarakat umum. Periode pendaftaran lomba ini dimulai pada 9 September 2024 hingga 4 Desember 2024. Dalam rangka mewujudkan Pilkada Damai 2024, Polda Riau meluncurkan lomba jurnalistik bagi para jurnalis dan masyarakat umum. Peluncuran tersebut berdepatan dengan hari pertama pendaftaran lomba. Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal mengatakan, lomba ini akan menjadi cooling system di tengah panasnya Pilkada 2024. Selain untuk meredam dan mengklarifikasi berita hoax, lomba ini bisa membantu Pilkada untuk berjalan dengan aman dan damai. Kapolda Riau menjelaskan di tengah era yang berpusat pada informasi teknologi itu, hendaknya membuka persepsi yang positif. Untuk itu, ia mendorong teman-teman jurnalis agar tidak hanya memberikan berita secara kuantitas, namun juga berita yang berkualitas. Kalau setiap hari saja mengamplifikasi berita-berita damai, sejuk, persatuan bangsa dan lain-lain, sudah 130 yang naik. Satu berita itu dilihat oleh 10 saja berapa? Kalau 30 kali 10. Coba. Belum lagi mungkin judulnya mulai, fotonya bagus, pasti akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu jangan asal menjalankan kewajiban. Saya dorong teman-teman ada quality, bukan hanya quantity, ada kualitas, sehingga amal jaringan lebih banyak kita miliki, kita peroleh di tengah-tengah kontestasi pilkada yang ada potensi polarisasi yang mengarah kepada keberagaman. Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto menambahkan, lomba jurnalistik ini sekaligus menjadi wadah bagi para jurnalis dan masyarakat untuk berkarya. Hal itu guna semua pihak bisa bersinergi mewujudkan Pilkada Riau dengan damai. Periode pendaftaran lomba dimulai pada 9 September 2024 lalu hingga 4 Desember 2024 mendatang. Selain itu, Polda Riau sendiri telah menyiapkan puluhan juta rupiah sebagai hadiah bagi para pemenang. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri melalui Biro Multimedia di Humas Polri resmi menyelesaikan pelatihan operator sistem multipool bagi personel Humas. Pelatihan selama 3 hari ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para personel Humas Polri dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Polri melalui Biro Multimedia di Humas hari ini resmi menyelesaikan pelatihan operator sistem multipool bagi personel Humas. Pelatihan selama 3 hari ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para personel Humas Polri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Kamis sore 12 September 2024, mewakili Kadif Humas resmi menutup pelatihan operator sistem multipool bagi personel Subbit Multimedia, Bid Humas Polda jajaran seluruh Indonesia, dan personel Biro Multimedia di Humas Mabes Polri. Pelatihan operator multipool bagi personel Humas ini telah dilaksanakan selama 3 hari oleh tim pengajar dari PT Sarana Teknologi Komunikasi. Dalam penjelasannya, Kepala Biro Multimedia di Humas Polri menjelaskan, bantuan sistem baru ini dihadirkan untuk mempermudah tugas pembuatan konten oleh Humas Polda jajaran, terutama pembuatan konten positif untuk mendinginkan suasana pada pelaksanaan pilkada serentak. Kita menghadapi pemilu, pilkada. Ini pilkada, tadi saya rapat di Nusantara Cooling System, IPK-nya ternyata dari intelijen berubah-ubah. Harusnya tadi Polda ini, tiba-tiba Polda ini jadi rawan. Nah ini membutuhkan peran kita dalam hal memberikan cooling system. Ya, cooling systemnya dengan cara apa? Ya, salah satu dengan alat ini. Konten yang harus kita buat adalah konten yang mengajak untuk apa? Persatuan, kebinekaan,
tidak menimbulkan perpecahan. Boleh berbeda tapi tetap satu. Pelatihan operator sistem multipool kali ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 10 hingga 12 September 2024. Tidak hanya materi dalam pelatihan ini, para personel Subdit Multimedia juga dilatih untuk memproduksi konten informasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni, Polri TV. Pemirsa, SSDM Polri memberikan pembekalan materi kepada kontingen Garuda Bayangkara Satuan Tugas Form Police Unit atau FPU 6-K. SDM Polri memberikan pembekalan materi kepada kontingen Garuda Bayangkara Satuan Tugas Form Police Unit atau FPU 6-K. Pembekalan materi yang mengusung tema Work Together Toward the Psychological Well-being ini diikuti sebanyak 150 personel Satgas FPU 6-K. Pembekalan materi diberikan oleh berbagai narasumber bertempat di Gedung Bhinneka Pusat Misi Internasional pada Kamis 12 September 2024. Materi yang disampaikan diantaranya memberikan pengenalan mindfulness sederhana dan tips bagaimana cara mengelola stres yang disampaikan oleh psikolog sekaligus Kasubag Sikrim Baksipol Ropsi ESDM Polri AKBP IBK Adi Putra. Selain itu, trainer team building Gigih Gesang juga turut memberikan pembekalan materi metode team building kerjasama tim yang efektif. Tadi kita memberikan materi tentang bagaimana cara meregulasi emosi. Kita ajarkan beberapa tips-tips terkait dengan bagaimana mengelola stres dan kita awali dengan bagaimana mengidentifikasi tingkat stres mereka. Dengan mengetahui tingkat stres ini, harapannya para peserta menjadi semakin aware, semakin sadar akan dirinya sendiri, akan keberadaannya, dalam konteks yang sesuai dengan situasi saat ini. Kegiatan support psi untuk FPU 6-K ini itu dengan temanya adalah Work Together to Build Psychological Well-being. Nah, ini adalah sebuah kegiatan pendampingan ya dengan menggunakan metode team building gitu untuk membangun kerjasama, tapi tidak hanya kerjasama saja ya, tapi bagaimana tim FPU 6-K ini mampu untuk membangun kerjasamanya untuk membangun psychological well-being, karena itu yang sangat terdampak biasanya dalam proses penjalanan misi. Sementara itu, para personel Satgas FPU 6-K memberikan tanggapan positif dan mengapresiasi pembekalan materi yang diberikan ESDM Polri yang bermanfaat untuk mensukseskan misi perdamaian ini. Kami setelah mendapatkan materi pembekalan psikologi dari Psikologi Mabes Polri, yaitu kita menjadi lebih solid, kita menjadi lebih kuat, dan saya yakin pembekalan ini cukup banyak memiliki peran nantinya di daerah misi, karena kaitannya kebersamaan, kemudian kekompakan dan soliditas yang ditekankan dalam materi ini sangat berarti nanti di daerah misi, dan insya Allah kami bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Tadi FPU 6-K melaksanakan team building. Jadi beberapa hal yang memang sangat berkesan bagi kami, banyak hal nilai positif yang kami dapat, terutama tadi pada saat kita team building itu kita mendapat ilmu bagaimana cara kita berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi apa itu untuk mencapai goals atau challenge yang dikasih oleh para instruktur. Jadi kita mengenal satu sama lain sehingga kurang komunikasi tadi prosesnya gimana? Anggota FPU 6-K dan kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang dimana kita dibentuk dalam satu kelompok. Kelompok itu harus menyelesaikan masalah-masalah yang dibuat oleh tim building. Pembekalan materi yang diberikan kepada Garuda Bayangkara Satuan Tugas FPU 6-K ini dilakukan agar menyiapkan kesehatan mental yang prima dengan memberikan pengetahuan terkait motivasi kerja dan self-awareness yang akan membentuk kemampuan problem solving dalam menghadapi dinamika tugas operasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Mural Almas, Polri TV.
Pemirsa, jalin silaturahmi Kapolres Tuban AKBP Oscar Syamsuddin didampingi Wakapolres Kompol Heri Murianto tampaknya kembali mengunjungi tokoh agama. Kali ini dengan mendatangi Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kedatangan AKBP Oscar bersama rombongan mendapat sambutan hangat dari putra Kiai Muhammad Muhyiddin Munawar, Gus Ali Asadi, dan Kiai Haji Abdul Muiz atau Gus Muiz. AKBP Oscar mengatakan kedatangannya selain dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai pimpinan Polres Tuban yang baru. Kapolres berharap antara Polri dengan pesantren bisa terjalin sinergi dalam jangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Selain itu, Kapolres Tuban ke-38 ini juga berharap dukungan serta doa dari pengasuh Ponpes agar selama menjabat diberikan kelancaran dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Tuban. Sementara Gus Muiz menyampaikan baik TNI maupun Polri merupakan simbol daripada keamanan, sedangkan ulama, kiai serta pondok pesantren merupakan simbol keimanan. Mohon izin, 1, 2, 3, saya ulangi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.